Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ini kewajiban ilmu yang wajib dengan sampaikan. Ya saya ulang lagi, ini sudah saya cek hampir beberapa kitab, termasuk yang di kitab Qom. Itu logika yang dibangun itu gampang sekali. Kalau di kitab Qom itu penjelasannya ada unik. Wa ma'rufun fil lughat. Ma'ruf itu sudah dikenal secara lughat. Misalnya ada orang tua lumpuh terus kaya, itu tetap secara logik dikatakan wa yastatiu ayyabniyadar, dia mampu membangun rumah. Padahal nyetel cetok ya ora iso, macul ya ora iso, nata boto ya ora iso. Tapi karena punya kemampuan finansial, pasti orang melakoni ini mustati, apa? Mustati. Seorang lagi ya, ada orang lumpuh tapi kaya. Cara Imam Syafi'i logikanya, orang ini berstatus mampu bangun rumah apa enggak? Mampu, karena dia istitoah bisa bayar orang lain bangun rumah. Artinya gini, ketika Allah mewajibkan haji bagi mustatik, ini jenisnya juga mustatik. Paham ya? Nah itu makanya istitoah itu ada istitoah binafsihi, memang orang itu mampu haji sendiri, atau istitoah diwiri karena dia punya finansial yang cukup untuk menyewa. Jadi artinya gini ya, secara logika selain riwayat tadi, selain riwayat jadi imro'atun min mas'am, secara riwayat kan jelas ada pertanyaan tadi ya Rasulullah, saya punya bapak yang sudah sepuh, kalau naik pesawat itu kerepotan sekali, apa perlu saya hajikan? Kata Nabi ya. Terus apa itu cukup ya Rasulullah? Iya, sebagaimana beliau punya utang, terus kamu yang bayar itu. Masyhur sebagian riwayat ada kalimat fatin wa haqqul qadha, orang gak haji itu mendapat utang sama Allah, maka utang sama Allah harus diselesaikan. Tapi yang menarik itu adalah penjelasan Imam Syafi'i tadi. Beliau menjelaskan dalam kitab andai kan ada orang lumpuh tapi kaya raya, yuqalu innahu yastati wa yabniyadar. Tetap secara lughat dikatakan dia mampu bikin rumah. Padahal dia lumpuh karena tadi dia bisa nyewa orang lain. Dibang gagah kok sampai itu kere orang-orang bangun rumah. Tapi ya tanah radu. Misalnya pemburuh ya. Murid matinda ya cukup, mendingan lumpuh tapi punya uang. Dan itu secara lughat pasti dikatakan mustatik. Nah itu yang mau kita bicarakan apa? Karena saya takut lupa. Jadi dulu itu saya fotokopi banyak sekali, karena tak saja di mana. Tapi tadi logika paling enak yang dikatakan Imam Syafi'i dalam kitab Qom tadi, ada orang lumpuh, kemudian dia punya uang, tetap secara lughat orang ini berstatus apa? Mustatik, dia mampu bikin rumah. Artinya dari awal mustatik itu tidak harus binafsi, tapi apa bioi bisa dulu, bisa karena melibatkan orang lain. Kalau wajar itu. Anak usani te warna sing kaping pintu. Artinya model kedua dari status mustatik ya. Model kedua dari status apa? Mustatik. Iku istito'atu tahsini. Iku kemampuan ngasilno haji diwehi kan liyane wong. Paman mengkoti sapane wong mati sapa wong. Wa fi bimati lan iku wajib ngatasi kandungan manfaat haji. Wajib wajib apa oleh jadi ngajeno anu saleman minggir kaki saking diri kaiman. Itu masuk normal kan? Ada orang kaya meninggal, tentu warisannya boleh dibagi setelah kewajiban haji diselesaikan. Kama tuh kaya oleh jen sauri minyak saking kita atau diulu utang-utang itu. Itu sing masalah apa? Masalah mayit, masalah niaga. Kalau dalam bahasa Jawa haji amanat. Terus kedua yang dalam kurung langsung mati. Wal ma'dud al ajiz adil haji binafsi. Wal ma'dud bulan wong sing lumpuh al ajiz kang apes adil haji sang haji binafsi kelawan awak dhewe wong. Iki bareng berapa faktor tua atau ini atau yang tiba, misalnya stroke, tidak tua tapi stroke. Yang depan tak stres banget. Betul diarani mustatik stres, diarani ramu statik. Tapi stres itu nak orang lain orang gue jadi zaman itu stres tenang orang itu. Ini wajah dalam menuju isopo wong ujrotan yang waktu ujrotan yang ngopai wong ya uju kang ngajar sopeman anu saking makhluk itu ujrotin misli ini wajah dalam ujrotan lagi ngomong wajah orang haji iman lagi mau haji terus ini gagal saya nopo
Sehingga pulau wigatos. Makanya kalau dalam fikih detail ya, fikih detail kayak ya pokoknya fikih detail. Perasaan pulau takor kalian pengiran, balik perasaan pulau takor pengiran. Misalnya ada pertarungan politik. Kita risau kalau pemimpin kita fasik, terus ada pemimpin soleh ikut kompetisi. Meskipun kita kiai itu rapolitikus, perasaan pulau itu wajib, karena itu satu-satunya cara kita ikut berstatus mustaqil. Kan misalnya Nabi ngendikan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Saya punya teman banyak polisi yang nangani kriminal, reskrim yang nangani kriminal. Itu akrab sekali sama saya. Mereka juga sering ke rumah saya, terus akrab sekali. Mungkin dia sebagai polisi, mungkin niatnya para ulama supaya berdua ada arah. Sebenarnya saya itu lebih nakalan dibanding dia. Maksudnya nakalan itu nakalannya wong soleh. Nakalannya wong soleh. Perasaan saya nahi mungkar itu wajib. Nahi mungkar wajib, sementara kita ini hidup di negara yang semuanya sudah diatur. Yang nangani kriminal itu polisi, yang nangani narkoba itu polisi, dia berwajib. Kamu nangani sendiri gak mungkin. Col tangan secara hubungan dengan Allah juga gak mungkin. Nah, kita harus terima kasih ada BNN, makanya kita urun semampu kita supaya nanti takoi pengiran kita pernah terlibat penghentian pengedaran apa? Lalu uang durang rasanya jadi wali, jadi uang soleh, itu tertewas orang untuk mengeliokan menyelesaikan, gue dia memberi. Nah, ya begitu seterusnya. Makanya menurut saya masih ingat betul dididik bangun. Dulu itu ketika bangun belum sekaya itu, belum terkenal itu nyuruh saya kalau ada orang mau haji itu panjangan. Kalau bangun sudah tidak punya uang jadi paksa, kudu iso. Saya masih ingat disuruh ke orang bisa sing medit, maksudnya medit itu biaya ke haji itu rumah tidak mengenai nak mati lagi tegale judul. Dulu haji itu masih langsung, masih daftar ya langsung tahun itu. Saya itu dulu ya SK. Wong ra niat kaji kok dipaksa kaji terus untuk didorong-dorong kaji. Saya dulu SK. SK itu bisa bawaan goblok, bisa bawaan cerdas. Cerdas saya itu karena orang kepengen kok dipaksa, berarti kan orang ini tidak anti biqalbi, tidak dari hatinya. Tapi lama-lama bangun cerita gini ke saya. Imaratul Masjidil Haram itu wajib. Kowe rido nak Ka'bah sepi itu bangun nadanya meliti. Kowe rido nak Ka'bah sepi. Ka'bah itu rasa sepi lagi. Tapi bangun bahasakan pakai bahasa orang sepuh. Nah, ini sudah saya terjemah pakai bahasa Indonesia. Ka'bah itu rasa sepi nak kowe aku sukses. Gajahno ono gerakan seneng haji sampai seperti itu. Sama kita bisa mengkiaskan nahi mungkar itu sukses kalau kita ikut mendukung kebetulan beberapa aturan negara sama dengan aturan kita, yaitu sama-sama anti narkoba, anti perzinaan, anti pemerkosaan. Jadi orang-orang yang nangani ini kalau kita ikut bantu kan sama-sama negara ingin menghentikan itu atas nama negara. Kita juga ingin meloloskan diri dari kewajiban nahi apa. Terus enaknya terlibat itu rakulino nuntut wong liya. Wes sekali-kali wong kok rasane pinter omah tali, bener rasane enak. Pinter wong kang elek, aja delok kok aduk. Oh juga mondok suni basal yo. Kira ora rasane pinter no. Wes nganggo jas ora mesti pinter. Apa meneh sing ra jajasan. Ya kadang lebih pinter, sing ra jajasan lebih pinter. Maksud saya itu ada cerita unik dari Basal, mungkin sampai jarang dengar, tapi saya pernah dengar. Basal dulu itu diantara uniknya yang nggak lazim dari dunia ini. Suka baca majalah kriminal. Dulu itu banyak kiai yang seangkatan beliau itu iskal itu janggal. Tapi beliau diantara jawabnya gini, ben kiai rabu mau dulu, jadi wajah Indonesia. Jadi motifnya beliau benroh wajah Indonesia. Kadang kan orang hanya ngomong kesuksesan ya Indonesia damai gitu, tapi nanti semacam majalah kriminal. Kalau bujuk kami guru harus ketemu mungkar nakir, itu boleh diketok segitu. Kalau saya ngalah kelam ini hilang diketok segitu, mangkal selingkuh, nggak usah itu ngerti-ngerti di semen ya, gara-gara macam-macam corona. Baca majalah gitu kan apa ya, kita mau luhur sebagai bangsa kan malu, karena ini PR.
Jadi mau jurnal Mak Atali terus aku ngerti jauh-jauh sama kita tapi seneng ya ini loh wajah murid. Gue disewa jadi pelatih hasilnya ini, enggak apa-apa. Tapi di atas ilmu itu ada mansatarul musliman, mansatarul itu yang kelas paling tinggi. Sehingga nggak perlu bakas goblok bujang-bujang untuk mansatarul musliman, mansatarul. Saya terangkan lagi. Jadi ilmu itu apapun dibanyak hadis sahih itu menemukan momentumnya itu kalau dijelaskan pakai al-aqus salim. Makanya saya itu suka sama kitab Qum. Jadi Imam Syafi'i itu semudah itu. Beliau pertama ya cerita Imro'atun min Khusam tadi. Ada perempuan dari Khusam menanyakan Rasulullah, ya Rasulullah inna faridatallahi alal ibad adrokat abi syekhon kabiron la yastati wa yasbuta ala rafilah. Keharusan haji yang diturunkan Allah itu bapak saya sudah lumpuh. Gak mungkin beliau haji karena repot. Itu tidak sampai gak mampu. Bahasanya itu repot. Kata Nabi, ditanya sama perempuan tadi, apa tujuan gua pas perlu mengajikan beliau? Jadi yang populer di Indonesia kan kalau sudah mati, apa? Ini kesalahan kita, makanya saya ini bikin gerakan haji makdum. Jadi ngomong sih serah mungkin mampu haji. Itu menurut saya kalau keluarganya mampu harus secepatnya apa? Nah, pentingnya tadi, kalau dia masih sadar urun niat. Karena kalau kadung mati, menurut saya itu nggak keren. Nggak kerennya begini ya. Dia tidak urun niat sama sekali. Misalnya Zaid itu lumpuh, dia orang kaya lumpuh. Kalau ditawari haji makdum tadi ya, pokoknya kita pakai bahasa asli fikih haji apa? Makdum tadi. Kan dia urun niat. Urun niat, yo tabunganku sing 30 juta untuk haji. Dia kan urun niat, urun keputusan, maka nisbatul haji dia kena. Ketika ketemu Allah, dia kena nisbatul haji. Beda kalau dia kadung mati. Ya saya ulang lagi, dia kadung mati, terus warisnya itu soleh. Saking solehnya warisnya memang dianggarkan haji dulu, baru tirkah di. Tapi ini kan kesalian warisnya, dia tidak memberi kontribusi sama sekali, karena itu tidak keputusan dia. Jadi gampangannya itu, waris ngajak nodeknya itu mau ngenak awak ben warisane sah. Tapi kan gak kepikiran ya. Bapaknya kadang ditulis pangeran status tidak ingin haji sampai mati kan statusnya tetap mono. Orang tadi statusnya kan orang tahu haji nanti mati itu gak statusnya. Terus ketika warisnya menghajikan hanya ditulis sama Allah warisnya soleh, orang kepingin kelolot dan warisan, maka bapak itu tetap statusnya secara profesional hanya gitu. Tapi kalau gerakan makdum ini sukses, nanti statusnya dia ikut niat. Ya contoh yung, sebagian mobil kudol, sebagian tegal kudol, ben aku, dunia aku, ono sing kanggo. Nah ini kembali ke Mbak Mun tadi, kearifannya Mbak Mun tadi. Kalau misalnya sudah haji, kadang orang yang punya egois. Apa artinya kecelok haji, aku ratau toa, ratau sa'i, ratau arafah. Mungkin orang secara ego kan nggak nyaman. Apa artinya saya kecelok haji tapi nggak toa, nggak sa'i, nggak wukuf di Arafah. Nah ini penting Dewi bangun tadi. Islam tetap untung karena Mekah ramai. Iseng, misalnya Mekah ramai Vatikan itu iseng. Terus sing rono, sing haji mau TKI TKW terus. Menurut keren guys. Jadi orang itu harus berpikir seperti ini. Jadi konstruksi fikih kita dan pantas Ma'ad Ali begitu dari sini itu memang harus sampai seperti itu. Saya pernah dibantah sama seseorang. Saya ketika bikin gerakan kaji makdum, orang sebut tadi yang bantah saya. Gus tapi kalau niku kepengen roh rasane toa, roh rasane sa'i, roh rasane buku. Itu kalau bukan mampu. Ya tak jawab tadi. Nah, kalau jenengan mencintai masjid, meskipun sampai tidak bisa Jumatan, seneng nggak kalau masjid itu ramai banyak Jumatan? Dia seneng ya sudah. Jenengan yang penting ikut seneng karena Ka'bah itu ramai. Dan di antara ramai itu karena ada yang menghajikan jeneng. Nah, padahal yang seperti ini itu jutaan orang Indonesia jutaan, tapi rata-rata wali-walinya nunggu mati. Kadang niatnya elek, luwih murah. Lho kalau nanti kerumuh, ben mati terus luwih murah. Karena kaji amanat kan lebih. Tapi saya ini semua yang ngaji saya, semua yang mencintai saya mohon kalau bisa makdum itu diusahakan supaya ini ngejar niat, apa? Ngejar niat dan komitmen. Kan dia ikut memutuskan. Ikut apa? Memutuskan.
Jadi dengan takbir itu supaya takbir. Kenapa saya butuh ini? Karena ini apa ya? Ini problem kita bersama. Kita Indonesia kan baru mengenal kaji amanat itu badal maut, apa? Padahal kitab-kitab yang mastur takbir-takbir tertera secara jelas ya. Di Muhadzab ada, di Qulubi ada, di ada. Itu jelas ada hadis sahih tentang haji makbul. Nah, kenapa saya pastikan ini benar? Karena tadi ketika dijelaskan Imam Syafi'i di kitab logikanya masuk akal sekali tadi. Wa ma'rufun fil lughah, misalnya ada orang lumpuh bilang dia mampu secara finansial, secara lughah dikatakan yastati'u ayya biniyadar. Orang yang lumpuh tapi kaya, secara lughah pasti dikatakan mampu bikin rumah. Artinya apa ya sudah, padahal kata kunci wajib tidak wajib itu di mampu tidak mampu. Jadi kalau ada orang lumpuh kaya, terus kamu kok bilang gini, wah ini tidak wajib kaji, tidak mampu kaji. Gue diguyu pangeran, diguyu malaikat, cak goblok. Loh karena balikannya gitu. Ada orang lumpuh di kursi roda, orang kaya raya, terus gimana? Kamu bilang gini, iki ra kelar tuku Innova, naik tidak kalimat itu? Naik kan? Karena uangnya terus ganya karena dia lumpuh, Mbak Arani nggak mampu beli Innova. Kalimat itu salah enggak? Salah sekali. Sama ketika kamu ngomong ini tidak wajib haji karena tidak mampu, kalimat itu juga sangat salah. Karena surahnya masalah sama, dia agak kuat beli Innova-nya, dia datang ke dealer gak kuat, dia nyupiri sendiri kan bisa orang lain. Nah di bab haji juga sama, kan bisa orang lain. Clear ya, jadi artinya hadis sahih itu termaknai secara benar oleh Imam Syafi'i. Kata beliau, wa ma'rufun fil lughah kada. Artinya kada itu tadi ada orang lumpuh, kemudian dia kaya, maka semua orang akan sepakat mensifati dua yastati ayya biniyadar. Dia mampu bikin rumah atau membangun. Jadi makanya saya memang punya tradisi kalau ada hadis sahih, biasanya saya pemaknanya itu ikut Imam Syafi'i karena saya memang sangat mencintai Imam Syafi'i. Di antara beliau ketika maknai tadi hadis imro'atan al-khusam itu, setelah beliau cerita riwayat, terus beliau melogika tadi, jika haji wajibnya karena istitoah, maka secara lugat orang yang lumpuh tapi mampu secara finansial akan dikatakan yastati wa ayyabniyadar, dia berstatus mampu bikin. Berarti yang mampu secara finansial tapi lumpuh secara fisik tetap wajib haji, karena orang sepakat seperti itu ya berstatus mampu. Nah nanti kalau ada ibu-ibu tadi seperti yang saya ceritakan tadi, biasanya orang kampung itu kan punya ibu, kalau kasaran kok penak kue, apalagi nak saya nak IP wong lete, sita itu kaji dewi gitu. Kan kadang orang itu punya ibu, kok enak kue saya kaji aku saya bayari kan gitu. Nah itu ibu itu bisa dijelaskan, Anda tetap semuanya kita mencintai kalau Ka'bah itu ramai. Imaratul Masjidil Haram termasuk fardu kifayah. Saya masih ingat betul tahun 87 ke 90-an orang belum marah haji seperti itu. Kalau ada orang-orang kaya yang masih sahih lah, masih bakhil, masih tiga, itu disuruh datangi bambu, disuruh haji. Kalau belum mampu karena wong desa itu emanatul tegalin sawah itu, aku sing nalangi. Sama tak cerita ini cerita ya. Mbak Zubair itu ketika wafat itu termasuk punya utang banyak. Iku ora utang koyo kowe buku rokok buku beras. Utang kamu tuh wong rata amat. Itu ndak kan. Dulu itu kata Bang mergo Mbak Zubair saking kepingine wong desa iku sadar nopo haji. Jadi Bang bermuni Pak Ber nak bilang Pak Ber aku rung di duit, tahu tahu. Jadi beberapa orang ditasjek sama Mbak Zubair, diwanekno cara Jawa. Kok tahu. Akhirnya Mbak Zubair sendiri kan ada orang kaya raya utang wong. Nah di antara yang bantu beliau itu Lala pernah Pak D sama saya, keluarga dekat sama. Misalnya ibu saya, jadi Pak D misalnya. Jadi akhirnya ya utang itu dibayar bangun, yang nyaur kan. Tapi ini kan betapa kearifan, makanya kalau putra-putranya bangun miyasar sebegitu mudah beliau kaji di Mekah, apa mudah ke Mekah. Itu barokahnya tiradatnya Mbak Zubair sampai seperti itu supaya orang mencintai masjid Haram. Lah nek ora tak critane ngene, pancen bangun saiki suka ya gampang lho wis goblok. Semarai ramaji. Mulane takok ahlinya.
Aku yakin ke ora tak terang utek mesti ngono. Lah bangun ki gede mesti wae gampang apa? Haji. Utek niku mare. Islam noneh kok. Dulu kata Islam itu tidak sesensitif kayak sekarang. Apa tahu kafir Gus nanti? Orang kudu kono, mas saya ngaji ra khatam yo. Dulu zaman Nabi itu ngendikan Islam iman itu dimaknai ini. Kadang makna dari kafir menjadi Islam, kadang menjadi Islam swasta jadi negeri, Pak. Jadi kalau Islam ini itu swasta amatir. Itu dinaikno kelas lewat ngaji mahali. Ibu gaya-gaya dan tidak apa. Jadi dulu itu biasa, Mu'ad itu kalau ketemu temannya masyhur di hadis-hadis. Ta'al nu'min bina sa'atan. Ayo Rene tak ulang iman. Jadi ta'al nu'min bina sa'atan. Ayo Rene ngaji. Kita ayo iman bareng-bareng. Nah, itu yang dimaksud Nabi al-iman bid'un wasituna bid'ah. Terus ini ala la ilaha illallah wa adna imatatul adza anitor. Jadi dulu sahabat bilang, misalnya rohan ya kan iman itu ada 60 berapa. Bid'un itu ya angka 3 sampai 9. Terus kata Nabi ala la ilaha illallah, yang paling tinggi adalah kalimat wa adna imatatul adza anitor. Yang paling rendah dari bagian-bagian iman itu adalah bersih-bersih. Jadi dulu itu kalau ro'an ya sahabat dulu kalau ro'an mau bersih, ayo iman jong iman gitu. Jadi misalnya sampai rabi ro'an, ayo iman. Itu dulu nggak sensitif karena orang masih alim. Kalau sekarang ngomong gitu, lah bangunnya kafir tapi oh dasar atau ngaji. Makanya saya itu termasuk resah ya, bahasa-bahasa di hadis itu sekarang hilang. Saya termasuk orang yang masih mempopulerkan. Dulu itu biasa. Sahabat ketemu sahabat, ta'alu nu'min bina sa'atan. Ayo Rene do iman sebentar. Maksudnya dijak ngaji itu bagian dari apa? Iman. Jadi dulu iman itu gampang. Makanya ikramul jar Nabi istilahkan ya iman. Coba sampean mafhum. Hadis ini nak tahu krungu kebangetan. La yu'minu ahadukum misalnya hatta kada wa kada. Orang enggak iman sebelum mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Artinya famahabbatul yusamma iman. Dari situ aja kan sudah kelihatan bahwa iman itu udah harus kosok batinnya kafir, udah harus kan. Paham ya? Yang generang itu jahalah amat itu dari mana? Amin. Kalau agak dari bahasa semua mau tenang. Apa ya? Mangkel maksudnya. Mulang mari mangkel. Pengulang mesti keber muridnya Pak. Oh apa? Mulanya jadi kiai agak hati gede, raiso. Itu hati gede, hati itu para pangeran. Nilangi apa? Nilangi mangkel. Apa sekaku hati? Iki sepiye umat kanjeng Nabi. Paling. Jadi ngilingi imamin, ngilingi apa? Imam. Mergo kula ya rahasia misalnya ketemu kanjeng Nabi terus kita tahu mulang umat gua, boten ora wani. Semangkelan tetap ulang-ulang. Tapi kira dimangkel. Mesti Nabi lo untuk maklumi. Maksudnya maklumi ya sebenarnya ngomongnya mangkel kok. Sing diulang gitu maksudnya kan. Dan itu sah, mangkel mulang sah. Jadi mulang ora kudu legowo boten. Lho sai-sai samu Quran nek iso aku lho dul. Sampai tak terang, disini sahabat, batan-batan dekat Nabi itu ya fair. Ya jajal sampai kepengen mulang muridnya paham. Karena paham kalau kue didik buju rak ben harmonis atau ben ora judes cerewet. Ketika cerewet mantel kan? Wong itu apa doraji kepen dicukupi. Ketika sing lanang iso cukupi mantel. Mesti mantel. Iku nak sampean wong Quran iku maklumi, pangeran maklumi. Gak oleh misalnya kalau pulang mulang, aku mulang nih bahasa lu semeneng, gak iso mangkel ngomong mangkel lah. Di pulau mangkel kan? Nah itu orang ceritanya. Jadi sahabat itu Allah itu fair itu ya. Wahai sahabatnya Nabi, kamu wajib perang. Itu ya dia perang maksud perang melawan kafir harbi, orang perang melawan kafir sing harbi. Ya Quran itu kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Jadi sahabat tak kok iya perang ke seneng to, ya ora seneng, gak kok mangkel. Ya perintah pangeran. Tapi mangkel ya ora seneng. Nah kiai kan gak sok suci itu di. Aku mulang masuk sampai. Ah itu gaya Pak.
Kowe nek takok, Gus jenengan mulang kula seneng ta? Mangkel. Jelas apa? Tapi tak lakoni wong perintahe Allah. Wong kowe umat Kanjeng Nabi. Cara kowe umat Fir'aun ora tak ulang. Sehingga dulu itu sahabat justru itu ono ganjaran, makanya ana istilah khuffatil jannah bil makare. Surga itu dikepung mbek barang sing ora nyenengno. Dadi cara ulama dhisik kok takoki, "Mbah amin tahajud terus, bunyi-bunyi melek, enak." Ya ora enak, mangkel banak tangi itu, ya mangkel jenenge tangi itu, ora mangkel kon salat. Lah kok lakoni kepengin suar, tetep statusnya bil makare, khuffatil jannah. Jadi kalau kowe mulang kowe kok seneng iki mari swarga. Mergo ora seneng kok tetep mulang. Wong ora paham kok tetep mulang. Wah, iku hebat swarga, yakin. Khuffatil jannah. Napa? Bil makare lan barang-barang sing ora. Itu bedanya Quran. Quran itu fair. Jadi kalau rasa seneng itu ngomong rasa seneng. Cuma masyhur cerita perang Badar. Perang Badar itu perang paling nggak masuk akal di dunia dalam sepanjang sejarah. Yang perang kok pedang itu gentenan. Jadi sahabat 10 pedang itu. Nah kendaraan gentenan sih wajar pedang itu. Gentenan apa dibacok sisinya pedang. Jadi paling parah perang Badar. Barang perang itu gak masuk akal ya Rasulullah, perang ini tidak masuk akal, jangan teruskan. Ini tidak masuk akal. Nabi relax. La akhrujanna walau waqti. Kalau kamu udah ikut perang, saya akan berangkat sendiri. Karena perang paling gak masuk akal itu perang. Itu orang pamit mau ngambil pedangnya atau ngambil kudanya atau bikin bambu runcing. Itu Nabi tidak boleh. Saat itu juga harus perang. Makanya agak unik perang. Bareng Nabi mau berangkat sendiri, sahabat melok Nabi yang menyaksikan itu berangkat semua itu. Loh coba kok melok jari perang masuk akal. Loh soal derek kita ada ridho dengan perang sendiri, kalau tetap derek. Lalu apa ibadah mati? Jadi ketapal kancane enggak penting ya mati. Ning dine badan. Karena enggak masuk akal. Jadi kalau ditanya temannya mau kemana, apa mati? Di mana di Badar kan? Karena yakin kalah, perang udah bawa pedang. Tapi tetap berangkat. Ditakoi, lah jari Jawa kan, lah kok berangkat? Ya kalau kan seneng jenengan. Tapi orang seneng perang. Lah orang seneng ya perang kok enggak masuk akal. Itu Quran. Sehingga redaksi dalam surat Anfal itu bagus sekali. Apa kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina la karihun. Redaksikan Quran la karihun. Muhammad, kowe perang Badar aku ya ora wong mukmin perang ya ora seneng. Mergo ora masuk akal. Wa inna fariqam minal mu'minina la karihun. Ora trimo karihun, la karihun, sangat gak seneng. Kena takok. Aku mulang nek seneng karo ora. Jelas. Lah kok lakoni Gus? Ya mergo delok ketuaan, napa? Delok imam, napa? Justru ora seneng itu ganjar. Karena kadang ustaz mubalik di umat kan seneng, dianggap aspek rezeki. Ya oknum tapi akeh. Wah itu rapat itu ganjaran. Gak mati akeh. Nah, redaksi ini jelas wa inna fariqam minal mu'minina agar mereka enggak suka. Terus yujadiluna fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Jadi kemudian Nabi ketakoki kancane ning dia mati. Ning dia ning Badar. Lah kok ngerti nabi mati? Lah perang raga apa ya? Lah kok tetap berangkat derekno Kanjeng Nabi. Justru itu hebat sahabat. Ora cocok kowe loyal. Tapi kan enggak, loyal ke uang kan dari cocok, itu nafsu jadi itu justru itu menunjukkan betapa sahabat itu afdhalul qurun generasi orang cocok ke loyal orang cocok, perang gak masuk akal lu nuruti akal orang cocok, tapi tetap juga aku ini sekolah Mahatali ya sekolah Mahatali tak ulang nih kalau terbilang orang cocok, tapi tetap gak apa-apa tak jajal jadi ukuran loyal itu nganggo metode yang paling gak masuk orang tahu tak jajal mulanya loyal itu meragukan pemenang Mbak ngerti di guru Joko Tua di Barno nanti boleh diri harus setor pak lo lah tapi nak orang elek lamar cah itu terus yang elek
Dalillah yuminu hadirum adalah akhir. Kowe kudu ngregani senengku. Jare sing wedok kowe kudu ngregani seleraku. Jenenge wong ra pengen dibojo elek. Ya bar. Kalau terus kok. Jadi justru itu sahabat itu afdhalul Quran ketika wa inna fariqam minal mu'minina ora seneng tapi dilakoni. Mulane di antara ngamal sing ganjarane gede ku hal wudu alal makari. Ala unab dihukum ngene-ngene terus kan di antarane apa saya perlu cerita ke kamu ma yaqwahu bil khotoya sesuatu yang bisa melebur kesalahan. Terus qaulu bala ya Rasulullah. Jawabnya Nabi apa? Al wudu alal makari, kamu wudu dalam posisi yang kamu tidak ape turu wajib-wajib tetap wudu. Mergo kepengen turu dalam keadaan suci. Karena wae panas wudu kan kowe ra dikongkon wuduhe kepen gebyol. Tapi wong saiki itu ndak, Islam itu mau dikelola secara nafsu, itu keliru. Kalau pulang ulang tadi mulai tahun berapa di sini itu gak tahu kalau komplain. Karena pikiran saya sedikit itu mati kanjeng Nabi. Memang kalau ramah telur semua. Tidak nak takut pangeran, gak boleh ulang pak. Kita ngertos dulu. Oh kayak jenengan itu semula tak ulang kok repot. Nanti juga pak. Jadi itu konstitusi. Lalu kalau ibu bojo, pangeran ramah bojo, gue jujur di si bojo kan dia rasa. Pangeran dia malu, dia rasa kamu cuma. Tapi kita tetap konak. Lah apa ibu bojo ya apa wae. Lah seneng, dia rasa seneng jamu seneng. Itu hebatnya Quran. Fair. Menyebut wa ashiruhunna bil ma'ruf lakin karihumuhunna fa'asa an takrahu syai'an ala fi khairan katsira. Jadi pas gemel-meli bojo ke seneng. Ora seneng. Pangeran yo ngendikan, kowe ora seneng. Tapi dalam ketidaksenangan kamu mendapat kebaikan yang lain. Kok keren? Wong lanang damu bojo meneng keren. Dianggap orang bisa ngelola emosi. Wah, ya. Wah, nanti lama-lama dapat gelar keren. Wah, itu orang yang bisa memanage emosi. Pelaku sejati wakal kriminal. Wah, emosi sudah. Tapi aku gak yakin bisa terus. Tapi ini mau cerita. Jadi wong ora oleh munafik, ya gede nih ngomong. Gede. Quran redaksian Pak Inkari itu muhunna. Ketika majukan kita luar kurhun. Mari kalau kita tahu aku cuman aku kejenan pulang terus senang tahu dan siapa orang tadi. Tapi bukan dulu itu lama ditanya gitu dia saja. Aku pulang dulu ras. Tapi tetap tahu. Mergo perintah Allah dan Rasul supaya mulan itu gak nurutin nafsu. Kalau sekarang enggak jawab gitu sensitif. Orang senang mau dilakoni. Orang tahu ngaji. Jadi konstruksi Islam seperti ini mulai hilang. Makanya tak hidup-hidupkan. Jadi dulu itu konstruksi Islam utuh. Jadi orang sahabat itu nuruti teori orang seneng perang Badar. Karwan kalah kok dilakoni. Tapi tetap berangkat. Kenapa? Ya dari anak Rasulullah. Tapi ya tetap rasa seneng. Pernah masuk akal. Barang masuk akal kan akal gak bisa nerima. Ya disebut kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Mereka agak suka yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum. Mereka yang berdebat. Kanjeng Nabi tidak debat. Kanjeng Nabi ini perang pengen menang apa perang pengen mati? Jadi Kanjeng Nabi tidak tahu. Ya Rasulullah ini perang pengen menang apa perang pengen mati? Nah kepengen menang aturannya orang ini ki ora imbang. Nah kepengen mati ki kode mawon nanti perang pengen mati. Tapi cuma takut itu nggak jadi dia takut. Lalu terus gue piye? Dia tetap dari jenengan. Kita tetap loyal. Gak masuk akal lah tetap loyal. Lalu kegeman dewan sahabat. Orang bakal iso. Wong liyane sahabat iman dan dini. Wes ape ilmu P3 kok kira orang masuk akal milih PKB. PKB ora malok akal itu peleh Nasdem. Tetep sing mlaku akalem dhewe. Ayo kena loyal be aku tak tolong cah dalem sing elek. Padahal pokoknya ya sinten mawon kudu. Gayane. Ayo Bapak loyal, ditokno cak merongot ora. Padahal gayane samina. Gaya. Jajal. Pak, kalau naruhan pondok aja, bayangannya rohanu nyapu dalam bareng. Pak, kalau naruhan aja, ya sekarang kosong WC. Wah, setiap kalimat itu orang itu kan mesti menafsirkan sendiri. Dan mana ya kalau dengan pilih nusinten mawon pun, dia ini diversi.
Maksudnya yang seperti ini, tapi ora diomongno. Bareng sinten mawon dibuktekno untuk celek, bunga-bunga iki. Waktu kali wong wedok lagi seneng sing lanang, Mas, nak pengen apa mawon padha kula dukung, Mas. Sing lanang aku pengen kaya. Padahal muni apa saja wae. Ya padha, misale ana wong di omah, wis iki anggap imam dhewe terus mlebu kamarmu. Makanya dalam ilmu usul fikih itu fama min amin illa wa yatafayyalu bil taksis. Setiap lafaz am pasti ada apa? Taksis. Karena tidak mungkin. Mulane tak pesen ya ojo geman wani sahabat. Mboten bakal ono orang yang imannya menandingi. Lu karuan ras melu berang. Ya santai. Nabi yo kadang yo kudu guyu, kadang yo piye musuh. Jadi dari nabi tak kok bening di, tak kok kanca-kancane sira melok, pe mati. Ning dine Badar. Daripada arep-arep menang barang mukhal ya semuanya sampai mati. Makanya Quran ngresdakseno ka'an nama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Mereka seakan-akan melihat kematian di depannya. Yang durun ningali. Tapi tetap dilakoni. Dari sampai mati dilakoni mergo demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara iman kita itu masih logika. Ya mau. Gayamu ada kiai, tapi tetap dengan sekian catatan. Sebenarnya kiai tugas di Diwai, tugasnya yang Thailand gaya aja gitu. Tugas terus Gunung Kidul, semelakunya itu tolong dina lagi dong. Seneng kono neng desa terbelakang, wong elek-elek, asune akeh. Kira-kira gremeng tuh. Ini tugas sudah di Eropa, seneng. Senang ya bertugas mulang Islam bagi lawang ayu ning kono ya ora. Tetep wong menyimpan sekian catatan, gayane tok loyal itu gaya. Tapi aja sudon. Yang sahabat itu tidak itu semua, sahabat itu melebihi itu semua. Nabi merintahkan sesuatu sing cara zahir gak masuk akal pun mereka loyal. Lalu Allah nak uji sahabat itu sampai luar biasa, sampai ana gelar radhiyallahu anhu maradu. Makanya ciri khas ahli sunnah adalah tidak membenci satu pun sahabat dari semua sahabat. Lalu setiap khas ahli sunnah itu wasohbihi ajma'in, ada tambahnya wasohbihi ajma'in. Kata itu kita kata pembeda dengan Syiah. Kalau Syiah kan sahabat sebagian yang mereka pilih kayak Sayyidina Ali ini. Ciri khas kita adalah mengatakan ajma'in semua. Karena nggak akan ada orang iman kayak sahabat. Engkau gak masuk akal dia. Tahu no sahabat paling ganteng cinta wong, paling elek cinta wong ayu sekali itu Mbak Barang. Jadi semua sahabat dan sahabat. Apa saja. Sama tak ceritanya awal dikatakan Madinah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi hijrah itu angkatan pertama wis 500. Iku wis kere gawa anak bojo, kere gawa anak bojo hijrah. Itu sahabat saking apiane itu dhisik jenenge Jek Yastri. Abdurrahman bin Auf ke manggon omahe Sa'd bin Ubadah, dia manggon omahe sapa. Terus Nabi sesuk kebingungan 500 orang harus ngenger di tempatnya orang. Terus sahabat Ansor sing bojone papat kon megat loro siji kok dikekno sing wajib. Pokoke tapi Nabi tetap kepikiran karena harus memanage. Sesuai wong Ansor ngerti Nabi itu bingung, mergo memanage itu artinya jaga rasa yang punya. Akhirnya wong Ansor matur ya Rasulullah hadhihi madinatuka ya Rasulullah taf'alu fiha ma tasha. Wa ma akhadta minna ahabbu ilaina mimma amsakta. Semenjak itu diarani Madinatul Rasulullah. Itu yang punya tanah ratusan hektar matur ke Nabi, ya Rasulullah ini tidak tanah kita tapi tanah engkau. Silakan kau bagi ke siapa terserah engkau. Bisa Nabi gak pantes wong iki kon urun piro, pantes wong iki kon urun. Artinya apa? Pemiliknya masih orang Ansor, Nabi sebagai manajer yang ngatur. Tapi sahabat Ansor aja yang ngerti, Nabi kita kok kebingungan karena ya tadi tetap akhirnya kan ada rasa. Ini tak jalin sakmene kaki Anda, ini kira-kira orangnya ikhlas. Ya, tapi akhirnya ngomong Ansor. Iku matur ya Rasulullah hadhihi madinatuka taf'alu fiha ma tasha. Wa ma akhadta minna ahabbu ilaina mimma ansakta. Kudunya wae jenengan. Terserah jenengan kayak nasi. Dan yang engkau ambil itu lebih kita cintai ketimbang yang engkau tidak mau mengambil.
Terus akhirnya Nabi leluasa. Semenjak itu orang jalan Madinah, orang jalan Yasrib tapi Madinah itu Rasulullah karena kota itu dihakok no kajian. Kau iso bayang. Ayo misalnya dia, ya persona apa mau kalau suka nih maksudnya kita terus barang dia ini mana? Aku pengen alpatem. Kiai mau ngono kiai opo? Saya takut kalau mau final takut balik agak. Serau sayang kayak ngono. Jadi ngomong aja nih kiai, nak nyun pitik kalau tuh. Nak lihat nih kalau pikir-pikir. Daripada sok ikhlas tapi jebule. Nah sahabat ora ono. Sampai nama Yasin itu hilang, makanya dulu bahasa Madinah itu sebetulnya kan maknanya kota. Tapi ida'ut liqatil Madinah fa maknaha Madinatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu memang nisbatnya Madinah adalah Rasulullah. Karena nama Yasrib itu hilang berdasar hadhihi Madinatuka ya Rasulullah. Akhirnya Nabi leluasa tapi Nabi karena orang yang enggak nuruti nafsu semuanya itu untuk orang muhajir. Setelah futuhat, saya ulang lagi setelah futuhat. Iku sahabat Ansor dan muhajirin padha nangisin. Terus kira arah iso nglakoni, wis mokal. Rungokno wae berbeda isin ngono tok. Wae ngaji iki ben wong isin. Isin maksudnya ora iso berjuang enggak terus apa? Bukan awis isin bener, bukan awis ora isin fasna mak di dalam tastafi fasna. Jadi baru kayak ngaji wong duwe isin. Nara tak terang, kowe sok pahlawan. Akhirnya orang Ansor itu ketika Nabi futuhat karena Bani Nadir Quraidah itu kalah. Terus wae kanjeng Nabi. Sahabat Ansor diceluki ke kanjeng Nabi. Tanah yang sekarang dipakai orang muhajirin itu tak ganti. Sahabat Ansor nangis, tidak bisa ya Rasulullah, sesuatu yang sudah kita tinggalkan hilang, kita ikhlaskan, tidak mungkin kita terima lagi. Itu maksud Nabi supaya tidak ngambil kebijakan itu. Kebijakan genting supaya aku ya seneng kan bro. Seneng harus tahu ikhlas saya balik alhamdulillah. Nah, orang muhajirin ya sama, orang muhajirin juga lucu. Gak kalah keren nih. Ketika mereka hijrah secara dadakan, kan tanah hektarannya juga ditinggal. Makanya orang muhajirin diistilahkan Allah lil fuqara lil muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Orang-orang ini fakir karena terusir dari hartanya. Nah, fikir kan fikir asli, asli banget, macam memang asli fikir. Bapaknya fakir, baik fakir. Nah, fakirnya muhajirin karena ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Barang Fathu Mekah, orang-orang kafir yang dulu menguasai hartanya orang apa? Muhajirin. Barang Fathu Mekah itu dibalekno ya ora gelem. Yo ora lek dul, aku isin donya iku pas tak tinggal tak kena pangeran kok balik. Ya ora usah. Kowe lu isin. Ayo. Pas orang Arab, makanya enggak mungkin kita menandingi imannya Muhajirin dan enggak mungkin mukhal. Tapi nek pahami, itu benar-benar khairul qurun qarni, sebaik-baiknya generasi adalah generasinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya maksud saya yang terkait pelajaran fikih ini, saya ingin Anda paham teks kayak saya. Maksudnya memahami logikanya, orang sekedar khairul qurun qarni, memang ada konstruksi pikirannya kayak tadi. Imam Syafi'i memahami haji makdum karena memang statusnya mustahil. Kowe nak nganti ngono pantes mata, iki sudah lah. Nah ora ojo sing kopi yakin. Tapi itu sudah. Tapi aku ojo kon ngakoni. Wa iqrar alal batil. Aku ora direncana tuh kok yakin. Nak kon delok gelem. Ora kon nyekseni mu. Beda lho, delok nyekseni. Dadi kok undangane Gus tolong tonton. Niku aku teko. Tapi nak Gus saksikan bahwa kami gak teko. Oh saksi iku kudu ikrar. Oh tau ngene, Gus nyun sewu sakene teko. Teko. Ya. Sakake wae ibadah. Karena apa ya? Ilmu itu kualifikasinya itu berat. Dulu sama tak cerita, Imam Bukhari itu jadi ulama, itu diuji 100 ahli hadis yang mutar-muter sanad. Di sana tuh diulang-ulang. Terus Imam Bukhari disuruh sampai seperti itu. Aku masih ingat bangun kalau ngetes putra-putranya, kon bikin teks khutbah itu sebelum seminggu. Nanti Jumat berikutnya dulu bangun masih sering khutbah pakai bahasa Arab, kurang 3 hari. Terakhir itu kurang 1 jam.
Kalau 1 jam kok Gus Zofur atau Gus-Gus itu bisa, berarti sudah malaka. 1 jam sebelum khutbah kon bikin. Nah seminggu kan saya boleh-boleh kamu. Tolong dino ya rada stok. Karena 1 jam kok iso berarti. Tapi nak wani tak jatuh. Saya itu masih menangi periode dites seperti itu sama Bang. Mana pantas sih ya alim tenan, palami, panse. Aku orang ngetes Pak Haris. Gurumu ya tak tahu lulus orang. Katanya dia aku putu, lah gurumu yang murid berarti kan putu kan. Jadi kena sanate langsung aku ngelamar, napa? Pak Haris rati cuman Fatihah. Ya, jadi sampean tetep kudu nganggo sanad nazil apa? Haddatsani Pak Haris qol haddatsana Birba. Ora oleh, meskipun ketemu aku langsung haddatsana Gus Ba. Lah iki buta kodi. Makhluk gaib iki buta kodi. Enak ya. Saya tidak akan melatih keangkuhan seperti itu tidak baik. Ya salah, saya tidak akan melatih apa? Keangkuhan seperti itu tidak baik. Itu ma'al adab apa? Kecuali yang tamu-tamu itu tidak penting. Penting itu ma'al adab itu ma'al adab apa? Nah, orang takut, lu jangan kan Gus Ba langsung kenapa buat Pak Haris? Ana min ahlil adab. Karena kita termasuk orang yang punya apa? Adab. Saya ulang lagi. Jadi apapun hebatnya teks hadis sahih itu tidak akan senyaman kalau kamu memahami bil aql salim, bil dzauqis salim. Kayak Imam Syafi'i memahami mustaqim. Jadi terus koyo enak. Ana wong lumpuh. Ambek Nabi tetap diwajibno kaji lewat putrine. Tadi malah putri. Itu nunjukno betapa niyabah itu syaratnya agak ketat. Tadi yang mengganti anaknya kan putri. Itu cukup. Tapi hadis sahih itu menjadi sangat nyaman ketika kita bisa memahami bahwa tadi syarat wajibnya haji mustatih, dan orang lumpuh yang punya harta kita mengatakan dia mustatih bangun rumah. Kalau dia mustatih bangun rumah berarti juga mustatih haji. Berarti ketetapan kewajiban haji. Jadi maksud saya kayak apa sakralnya hadis sahih kalau dikawal dengan al-aqlus salim ad-dzauqus kayak Rabi. Nabi itu urusan biologis, tapi mari swarga. Kayak apa kalau itu kita salurkan diharam? Kan yang marin rokok. Kalau kamu memaknai itu, bukan luar biasa jenis Pak Rabi. Nah contoh ketuaan itu serah sunat. Tapi kan terus clear cara memahami. Tapi nanti mau contoh anika sunnati, faman rohiban sunnati falesa min itu kan. Tapi kalau kamu nikah, gara-gara nikah saya ada zina, gara-gara nikah punya turunan penerus sujud, penerus rukuk, gara-gara saya nikah ada musyawarah, ada bisana, terus jadi kekuatan Islam kalimatan wahidah. Itu kan luar biasa. Terus mau hadis paman rohiban sunnati, lah anak nikah terima hubungan intim, kawin terus turu bareng, terus ngilirik warisan masing-masing. Itu ya orang nikah sudah masuk Nabi itu. Itu nikah yang dagang. Tentu yang dimaksud Nabi itu tanah kaku, tanah salu, takasaru, fa ini mudahin kumul umat kenang nikah, nang anakmu akeh karena saya bangga dengan umat banyak. Maksudnya bangga kalau umat ini menjadi umat sing umatan wasaton, umat sing sajidun, syakirun, hamidun kan luar. Kemudian sama cokol wow, keren. Tapi kemulu-mulu anak cita-cita. Mereka kena cita-cita ngono jare malaikat kowe sing iso, kok anak gampang. Gus mau pindah anak alim alama hafal Quran ahli tafsir jari malaikat wis biasanya anak itu anut kacang anut lan ora usah dicita-cita ngono ora usah demen diguyu malaikat ya sing wajar ae lo pindah anak Gus nak salat iki madhep kula nak salam kalau sih malaikat masih mau lah mendengar itu masih. Mungkin Quran ya ora hafal kok yubira iso yo anak walim alama hafal Quran. Lah iya ibda bi nafsi ta'ala. Kabeh ibda kabeh kitabe Allah dimulai dari siapa? Diri. Di malaikat jawabane wis engko liyane iku gampang. Dong ya. Wis pinter ngono. Wis iso sudah. Ya sudah. Tapi undangan khusus aku ngono. Gus tulung saat ini. Nah, ada konteks saya ini gak oleh.
Ya setuju, tukang gawe undangan kok dikonfirmasi. Sing khusus aku. Nah liyane mbok sak muni-muni. Pokoke khusus. Ya jadi jelas ya terus ini kalau suwon ini jangan sekedar ngaji. Pokoknya kalau sampai punya keluarga yang lumpuh itu tolong dirayu supaya ikut memutuskan haji. Ya meskipun akhirnya niabah tapi ikut memutuskan haji supaya dia yang berstatus haji. Ya tapi rasa bilang jigo geger. Tapi kan setidaknya ketemu Allah itu dia ikut memutuskan. Tapi kalau dia kadung mati dan warisnya tetap menghajikan, sebenarnya warisnya menghajikan itu karena kewajiban harta bisa diwaris dirkah ini kalau menghajikan yang mana. Tapi orang ini insya Allah kan berstatus tidak pernah ingin haji. Jadi dihajikan tapi berstatus tidak pernah ingin haji. Tapi kalau dia ketika hidup ikut memutuskan, maka dia berstatus ingin haji dan hartanya sudah ditasarufkan. Maka seperti ini manfaat sekali. Bagaimana dawuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi dawuh aro'aiti laukana ala abdika dainun faqadati yan fauda. Jadi Nabi jelas. Seandainya kan bapak kamu punya utang, kemudian yang bayar kamu manfaat enggak? Permat tadi jawab manfaat. Dia seperti itu haji. Haji adalah utangnya bapak kamu dengan Allah. Ketika yang bayar kamu juga cukup. Tapi hebatnya ketika hidup kan ini. Yang penting itu kata kuncinya orang ini masih ikut terlibat. Dong ya. Saya mohon karena ini apa amanat ilmu ini agak urut ngaji saya, tapi memang saniat dari lupa. Ini sudah saya kopi Imam Saniat kan tak bagi. Karena ada yang nggak punya kolubi, nggak punya kolubi ya cukup pakai yang di takbir apa? Kolubi yang nggak punya pakai ini di muhadzab ya. Kitab ini yang saya kopi ini kitab apa? Kita tahu di antara indukan madzhab Syafi'i adalah kitab apa? Wadah yang disarai Imam Nawawi jadi kitab Majmu'. Jadi kitab apa? Majmu' itu fi syarhil muhadzab. Dia kitab kesayangannya bagi kesayangannya bahasa Arab di antaranya kitab muhadzab. Jadi jelas clear ya. Jadi ini harus jadi gerakan. Kalau punya keluarga, tapi rasa bayangno secara nasional sing ngatur kuwi sapa? Mesti keluarga bayangno yang keluarga yang mampu tapi dia secara diri apa? Makdum itu ya bisa macam-macam lah. Sebetulnya dia sehat tapi waiting listnya itu sampai 20 tahun ke depan. Menurut saya seperti itu ya sudah tetap daftar haji negara, tapi sekaligus juga memadumkan diri. Jadi pada kapan-kapan mati terus enak. Jadi double aja kan nggak masalah, pengiran suge. Nah gue bantah berarti medit. Misalnya gini, saya pernah ngadepi satu kasus gitu. Orang itu masih sehat, tapi secara zahir maksudnya sehat sama aku, sama ngopi, sama misoi wong kok sehat. Misoi itu bukan karena terus barang apa enggak, artinya dia bisa mengekspresikan kebencian, berarti kan sehat. Karena wong stroke apa misoi ora iso. Artinya enggak bisa mengekspresikan. Tanya saya, orangnya kebetulan setengah soleh, tapi setengah medit. Tanya saya gini, Gus, saya ini punya uang 25 juta, betul pertanyaannya gini, saya pakai daftar haji apa umroh? Karena saya nggak punya pilihan. Tak jawabin, gue jenis wong soleh setenanan tau orangnya kebetulan, ya wong setengah soleh, setengah medit, kan ketoro lah orang ini. Nah memang ini penting kan. Aku tak tahu. Kalau ini haji, gak oleh duit selawi juta kok takdimus sunnah ala fardi. Pikirannya dia kalau umroh itu takdimus sunnah. Pikirannya dia. Ya rada setengah goblok. Jadi umroh kan ya wajib juga, bukan bisa dibilang sunnah. Makanya setengah soleh. Tak bilang ini logikanya rada kacau. Tapi jenenge dene ra wong alim, nah logika ngono aku ya ora pantes. Kecelok ulama keliru. Lah maksudnya ya keliru ya wajar jalah ya kepleset, tapi nah iki keliru asli mana. Ya keliru asli to. Nek ujug-ujug kok menstatuskan umroh sunat itu dalile apa coba? Kadang kan ada masyarakat, aku umroh mau kaji, ya kudu kaji umroh mau sunat itu kalau umroh sunat itu dalile ada enggak? Madzhab kita mengatakan umroh itu sunat gak ada. Tapi sing biasa ngomong ngono banyak enggak? Kan anak ulama cara pantas lho dul. Cuma kadang itu goblok paksa. Akhirnya takut, lah kowe sampean saleh to ora? Wis saleh. Enggak pati saleh. Satu kowe jadi diberi.
Nak kowe soleh tenan kangen Kanjeng Nabi. Tak wajib umroh. Piye-piye kangen ora ono hukum. Keuangan Nabi mati-matian wis gak mikir haji wajib to ora kok sing gampang umroh ya. Umroh. Loh, saya 2009 itu punya uang 16 juta. Zaman itu haji baru 21 juta. Tapi uang Kanjeng Nabi beneran tak berdaftar umroh. Ning atiku ngene napa? Gampang dan umroh ketemu Nabi. Dua orang harus Kanjeng Nabi mustajab kok haji. Jadi tak kali. Berangkat aku umroh. Seneng raudhah. Haji Nabi umumnya tiyang nak donga teng mriki mustajab. Pokoke kula kepen kaji juga. Nah mboten niki ra disalah. Bareng 2011, ini betul, ini cerita betul. 2011 aku nyawang itu sekitar 30 juta. Istri saya itu tak daftarkan haji. 2011. Dia ke daftar haji. Istri saya tanya, "Lajinan Gus, hubungannya pangeran dengan aku biasanya orang repot-repot." Jadi Gus itu tak daftar. Betul, saya nggak sampai sekian hari, saya bisa haji Gus. Berarti sesuai perjanjian yang rombong. Dan kalau orang sugih, tapi kaji plus. Ya mereka perjanjian, dia tahu pangan Kanjeng Nabi tak turutin. Ya sudah, terus. Saja ini kira salah. Kita ngomong kangen itu orang hukumnya. Oh kangen tidak ada hukumnya. Ngomong kangen. Lalu tak takut. Nak umpama ke soleh tenanan, pangan Nabi tak wajib umroh saiki. Tapi nak kue jadi perhitungan. Suan Nabi orang itu kabeh Nabi kok talek ngono itu. Betul kemarin itu saya insya Allah malam Senin itu umroh. Ya gara-gara itu ada imam nawarin ke sini ada umroh hubungan imam gitu. Saya itu saat itu raja biasa ikut. Saya itu kenapa agak terlambat sebenarnya karena saya adab saja karena putra dibangun biar yang sepuh-sepuh dulu mulai bagus nanti. Ini yang terakhir hubungannya sedikit saya memang dari awal maal adab tidak ikut yang terakhir. Tapi tidak saya pikir ya saya ikut. Karena ciri utama orang senang itu tidak mikir. Jadi saya mikir. Umroh sih apa kaji sih? Itu soalnya pas-pasan yang berada di sini. Tapi kalau dari awal itu kalau kangen Kanjeng Nabi, duitku mau selawe juta pi. Oh tak wajib nomor tak wari itu nggak boleh dia orang ngono. Ya sudah diharuskan. Dan nanti misalnya terus dia oke daftar haji. Nah secara lahir umurnya itu tidak cukup. Misalnya kan sekarang tahun berapa? Misalnya daftar sekarang. 25 tahun berarti tahun berapa? 45. Terus doire dene iku saiki wis umur 35. Kira-kira wis takut balawa ta kira-kira. Ya sahabat. Karek merancang hitung dinani bahwa. Nah cara saya jadi orang itu, andaikan saya jadi orang itu. Mesti saya dua-duanya ya tetap daftar haji. Tapi nak ana wong mondok Mekah atau orang Madura atau orang Medan siapa saja, saya akan memakdubkan diri, apa? Memakdubkan. Maksudnya kan secara fisik ya sudah, memang saya bilang, kenapa saya jaga ini mungkin ada yang fatwanya beda dengan saya nggak apa-apa. Ini masalah istihadiyah. Andai kan itu saya yang alami, saya akan memakdubkan diri. Artinya memakdubkan diri tetap daftar haji yang nunggu sesuai pemerintah karena kita juga loyal sama negara. Tapi tetap aku nanti duit tak mandul. Jalan santri kajinya apa piro kan? 10 juta aku kaji. Gue iling-ilingan nak kabeh keapian iku saro ahwasa iku ila maghfiratin. Gue yo iling-ilingan wae. Lah kok ternyata peramati tenan nganti musim haji yo kaji. Dan aku menurut, tak rugi gaji BPD, ya medit berarti apa? Problemnya fatwa nggak dibilang medit itu repot. Aku bolak-balik fatwa ketemu bang, repot. Yang senang pangeran kok nganggo perhitungan itu. Ya udah gitu. Jadi kalau suwon apa ngaji tadi selingan tapi penting ya. Itu nanti yang di Mahali pakai MJS 2. Tapi kalau yang nggak punya mahali cukup pakai fotokopi itu dari kita bapak. Wah, nak kira terima cek aslinya nanti deh. Kue bodoh mau cari beli aku menang bodoh sih cukup. Pokoknya maknanya itu yang di Indonesia itu kurang keren. Hanya haji amanat badal maut.
Nah sebetulnya di fikih kita itu ada yang qoblal mau, jadi menapa mak